Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Seorang wanita tua duduk di kursi geladak dengan mata terpejam. Dia sangat kurus dan melewati masa puncaknya. Namun, dia memancarkan aura yang tak terlukiskan. Saat dia berbaring di sana, dia tampak sangat damai, seperti wanita tua pada umumnya. Namun, dia juga memberikan perasaan bahwa dia tidak biasa. Pada saat ini, wanita tua itu membuka matanya. Matanya sangat tenang, dengan sedikit senyuman di dalamnya. Kelelahan dunia yang tercermin di matanya adalah jejak hidupnya. Leluhur tua, gadis itu menerkam dengan gembira dan wanita tua itu dengan santai menangkapnya. Hanya melalui tindakan ini saja, King Sui dapat melihat semacam kekuatan misterius yang lembut namun alami. Alam, cara alam, tampaknya alam wanita tua itu sangat tinggi. Ini harus menjadi alam yang sedikit lebih tinggi daripada kultivator dewa semu awal. Leluhur tua, Pak Tua Puyang menyambutnya dengan hormat. Anak kecil ini hormat kepada senior, ucap King Sui menyambutnya dengan hormat. Ahli klan Puyang pantas dihormati. Salah satu alasan klan Puyang bisa seperti sekarang, pasti karena leluhur tua ini. Anak muda, kamu adalah salah satu orang paling luar biasa yang pernah saya temui selama bertahun-tahun. Anda memiliki masa depan yang cerah di hadapan Anda. Saya mendengar bahwa fokus utama Anda adalah dalam pengobatan, tetapi tampaknya Kinger salah. Ucap wanita tua itu tersenyum dan menatap King Sui. Puyang King adalah nama dari Pak Tua Puyang. Senior benar-benar memiliki mata yang tajam. Saya sebenarnya belajar banyak hal berbeda. Saya juga tidak tahu apa yang terutama saya kembangkan. Ini seperti bagaimana saya seorang pandai besi, tetapi teknik palu saya, yang saya gunakan untuk menempa, juga dapat digunakan untuk menghadapi musuh saya. Oleh karena itu, saya merasa dao itu bermacam-macam dan tidak perlu terlalu kaku pada apa yang saya pelajari. Selama saya bisa mencapai dao, mempelajari apapun akan sama saja. Semua rute akan mengarah kembali ke sumber yang sama. Pada akhirnya, hasil yang dicapai semuanya akan sama. King Sui memikirkannya sebelum dia berkata dengan serius. Kamu berbicara dengan baik. Bagi seseorang yang begitu muda untuk memiliki pemahaman, itu sangat jarang. Di area ini saja, kamu jauh lebih kuat dari banyak orang seusiamu, termasuk monster tua sepertiku. Wanita tua itu mengangguk. Tuan tua seharusnya sudah membicarakan ini padamu. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk memperpanjang umur Anda. Perpanjang umur saya, itu sangat sulit. Meskipun saya masih tampak sangat kuat, vitalitas saya telah berakhir. Tidak ada yang akan berhasil. Ekspresi wanita tua itu sangat tenang, seolah dia tidak lagi memikirkan hidup dan mati. Lalu bagaimana jika saya bisa memulihkan dan menghidupkan kembali sebagian vitalitas Anda, membersihkan beberapa kotoran yang mengendap dan penyakit tersembunyi di tubuh Anda? Hanya saja untuk melakukan semua ini, saya membutuhkan kerja sama Anda, ucap King Sui. Alkemis dan tabib lain juga telah mengemukakan hal ini sebelumnya. Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Bahkan saya tahu tentang itu. Apakah Anda yakin bahwa Anda akan dapat menyingkirkan beberapa ini? Ucap wanita tua itu memandang King Sui dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, perubahan Puyang King sudah dianggap berdampak luar biasa. Hanya saja Puyang King bukanlah kultivator dewa semu. Wanita tua itu merasa sangat penasaran melihat King Sui. Jika itu adalah tabib atau alkemis lain, dia pasti tidak akan merasakan apapun. Tapi King Sui berbeda. Wanita tua itu masih sangat heran dengan perubahan di Puyang King. Meskipun ada celah besar dalam kekuatan, dia bertanya-tanya apakah keahlian medisnya akan berpengaruh pada tingkat dewa semuanya. Meski tidak tahu, dia tetap mau mencobanya.
Meski hanya untuk menyaksikan keahlian medis pemuda ini, ia juga merasa perlu mencobanya. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" ucap wanita tua itu memandang King Sui sambil tersenyum. "Saya ingin Anda percaya diri. Jika Anda sendiri tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat semacam itu, bahkan jika Anda telah meminum pil ilahi atau obat-obatan kelas dewa, itu tetap tidak berguna. Saya dapat mengatakan bahwa Anda sepertinya telah melihat melalui hidup dan mati. Dengan begitu, efek yang saya timbulkan dari bantuan Anda akan jauh lebih kecil." King Sui membutuhkan keinginan kuatnya untuk mencari kelangsungan hidup. Wanita tua itu tetap diam. Sebenarnya, seperti yang dikatakan King Sui, dia tidak terlalu menimbang hidup dan mati. Sedemikian rupa sehingga dia sudah merencanakan untuk menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Semua pejuang yang kuat kesepian. Bagi orang-orang seperti Kepala Akademi Sui dan Kepala Akademi Chao yang dekat seperti saudara, tidak terpisahkan dan juga berpikiran sama satu sama lain, itu sudah dianggap semacam berkah. Banyak orang mungkin tampak seperti mereka memiliki banyak teman, pada kenyataannya, mereka tidak merasa terlalu dalam. Saya tahu bahwa Anda sekali lagi menemukan hambatan lain dalam nilai Anda. Tidakkah Anda ingin membuat terobosan dan melihatnya? King Sui mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja dia tidak tahu kelas berapa itu. Lagi pula, dia tidak tahu kekuatan dan tingkatan seperti apa yang didapat setelah False God Warrior. Kamu sebenarnya bisa mengatakan bahwa aku telah mencapai kemacetan. Sebenarnya, saya berada di hambatan bagi Dewa Semu tingkat 1. Jika saya ingin menerobos ke Dewa Semu tingkat 2, saya harus melalui kesengsaraan Dewa Semu sekali lagi. Kesengsaraan Dewa Semu? King Sui bertanya dengan bingung. Dia benar-benar ingin menanyakan pertanyaan wanita tua tentang alam Dewa Semu. Tetapi dia merasa ini agak tidak sopan. Tetapi melihat peluang sekarang, dia secara alami tidak akan membiarkannya berlalu. Ya, Dewa Semu juga terdiri dari 10 level. Dengan kata lain, ia memiliki 10 tingkatan, seperti Martial Emperor, Martial Saint dan Martial King. Untuk beberapa kelas pertama, seseorang hanya perlu menerobos kemacetan untuk mencapai kelas berikutnya. Sedangkan untuk Dewa Semu, ini sedikit berbeda. Untuk menerobos setiap kali, seseorang perlu mengalami kesengsaraan Dewa Semu. Setelah mereka berhasil melewati kesengsaraan Dewa Semu, barulah mereka dapat menerobos ke tingkat lain. Jika mereka gagal, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Oleh karena itu, banyak orang tidak ingin terus menerobos begitu mereka mencapai tingkat Dewa Semu. Jika gagal, mereka akan langsung menghilang, wanita tua itu menjelaskan perlahan. Apakah kesengsaraan Dewa Semu benar-benar hebat? King Sui sangat penasaran. Kultivator di tingkat Dewa Semu harus menerobos rintangan yang ada jika mereka ingin menembus ke tingkat berikutnya. Dan pada saat mereka menerobos penghalang, itu akan memicu beberapa fenomena yang tidak biasa di langit dan bumi. Mayoritas orang akan memicu guntur surgawi. Tingkat 1 akan memicu guntur surgawi tingkat 1. Tingkat 2 akan memicu guntur surgawi tingkat 2. Dibandingkan dengan guntur surgawi tingkat 1, itu bahkan lebih tebal dan itu bertahan lebih lama. Apakah kesengsaraan Dewa Semu sama untuk setiap pejuang Dewa Semu? Mereka semua berbeda. Tetapi ada satu hal yang serupa, semakin kuat orang tersebut, semakin kuat fenomena yang tidak biasa itu. Adapun betapa menakutkannya itu, bahkan saya sendiri tidak jelas tentang itu. Wanita tua itu sepertinya dia sangat menantikan untuk melihatnya, berbicara sampai saat ini. Akankah ada peningkatan kekuatan yang signifikan setiap kali seseorang menembus level? King Sui berkata sambil tersenyum. Ini terkait dengan kekuatan orang yang menerobos ke alam Dewa Semu. Bagi seseorang yang berhasil menembus Dewa Semu dengan kekuatan senilai 300.000 matahari, dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuatan senilai 4 dan 500.000 matahari, ada perbedaan besar di antara mereka. Selanjutnya, setelah kesengsaraan Dewa Semu, perbedaan dalam peningkatan kekuatan juga akan melebar. Oh, jadi ini masalahnya.
Kalau begitu, izinkan saya membantu Anda mencobanya. Baik, wanita tua itu tersenyum dan mengangguk. Puyang King dengan cepat mengambil alih gadis kecil dari wanita tua itu. Setelah itu, mereka bertiga menuju ruang tamu. Mereka juga tidak banyak bicara. Mereka baru saja masuk ke topik utama sekarang juga. King Sui pertama-tama membantu wanita tua itu melakukan pemeliharaan konstitusi. Setelah itu, dia membantu melepaskan kotoran dan zat kotor dari tubuhnya. Dia juga membantu menyembuhkan beberapa penyakitnya yang tidak bisa disebut. Meskipun menerobos ke Dewa Semu dapat membantu menyembuhkan sedikit penyakit yang tidak dapat disebutkan dan memurnikan beberapa zat kotor dan kotoran, ketika semua dikatakan dan dilakukan, wanita tua itu masih hidup untuk jangka waktu yang lama. Pasti akan ada sejumlah besar zat kotor dan kotoran di dalam dirinya. Prajurit Dewa Semu mungkin sangat kuat, tetapi kotoran di dalam tubuh mereka datang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan Kaisar Bela Diri. Tetes demi tetes cairan hitam menetes. Yang mengejutkan, sejumlah kecil teh senilai hampir 1 cangkir telah terkumpul. Pada saat King Sui berhenti, Puyang King mengangkat cangkir kecil itu dan pergi untuk memilahnya. Gadis kecil itu sedang bermain di luar. Lagi pula, lebih baik jangan biarkan anak-anak melihat tempat perawatan akupuntur. Pada saat setetes kenajisan pertama dikeluarkan dari tubuhnya, aura segar muncul dari dalam tubuhnya. Meskipun itu sangat lemah, itu sangat berbeda. Itu seperti kekuatan vitalnya yang sedikit bangkit. Itu semacam kekuatan hidup. Pada saat ini, harapan sekali lagi menyala dalam dirinya. Dia bahkan berpikir tentang membidik Dewa Semu kelas 2. Pada saat banyak kotoran di dalam tubuhnya dihilangkan, dia menjadi sepenuhnya percaya kata-kata King Sui. Pemuda ini benar-benar memiliki keahlian medis yang sangat menakutkan. Klan manapun yang bisa berteman dengan alkemis seperti dia adalah keberuntungan klan. Lagi pula, untuk seorang pejuang yang kuat untuk dapat hidup selama 1000 tahun tambahan, manfaat semacam ini. Tidak hanya vitalitasnya menjadi lebih kuat, dia juga terlihat lebih muda. Atau lebih tepatnya, itu semacam roh. Wanita tua itu masih terlihat sangat tua dan tenang. Tetapi dia sepertinya memiliki satu energi roh tambahan yang ditambahkan padanya, seperti semacam gerakan spiritual. Wanita tua itu menyadari bahwa kekuatannya menjadi lebih stabil. Dia hanya tersenyum setelah beberapa saat. Hanya keahlian medis Anda saja sudah cukup untuk membantu Anda bergegas melintasi benua. Diberikan waktu, hanya dengan satu kata darimu, akan ada banyak orang yang datang untuk bertarung untukmu. Nenek, kamu pasti bercanda. King Sui menggelengkan kepalanya. Tidak, saya serius. Tetapi prasyaratnya adalah Anda harus menunjukkan kemampuan Anda. Tapi akan lebih baik jika Anda memiliki kekuatan besar yang Anda miliki untuk bertindak sebagai pencegah, jawab wanita tua itu. Ya, saya juga berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan saya. King Sui sekarang juga mengerti pepatah ini. Keterampilan menempa, keahlian medis, keterampilan memasak, dan banyak lagi, semua ini bukanlah tujuan King Sui. Itu semua hanya metodenya. Metode untuk menjadi pejuang yang kuat, atau dia lebih suka hanya membuatkan teman dan kerabat dekatnya makanan. Juga, barang bagus di dalam toko pandai besi. Alasan mengapa wanita tua itu sangat menghargai King Sui adalah karena King Sui telah membantunya meningkatkan umurnya. Bahkan jika dia menghemat energinya, itu masih berharga tidak kurang dari 800 tahun. Umur Dewa Semu sudah dianggap sangat lama. Mereka bisa hidup sampai 5000 tahun. Sayangnya, hampir semua orang tidak dapat hidup hingga 3000 tahun. Lebih jauh lagi, ini masih setelah mereka memakan semua pil obat yang dapat dikonsumsi yang membantu meningkatkan rentang hidup. King Sui telah bersikap konservatif dengan membantunya meningkatkan umurnya 800 tahun. Awalnya, dia bahkan tidak pernah berencana untuk membantunya meningkat sebanyak itu. Tetapi untuk sesaat, dia tidak berhasil menahan diri. Kultivator biasa, selain yang ada di alam Xiantian, hampir tidak akan terpengaruh. Semakin tinggi kemajuan mereka,
semakin sedikit yang akan mereka capai. Untuk kelas master negara, biasanya mereka hanya bisa hidup sampai setengah dari umur mereka dan mereka akan dianggap sudah habis. Demikian pula, untuk Dewa Semu, kebanyakan dari mereka juga hanya bisa hidup sampai setengahnya. King Sui di sisi lain, jika dia mengoperasikan semua kekuatannya, dia seharusnya dapat membantu meningkatkan keseluruhan 80% umur seseorang. Itu jumlah maksimal. Lebih dari itu dan dia tidak akan bisa mencapainya bahkan dengan keahlian medisnya. Kinger, tidak peduli bagaimana keadaannya di masa depan, orang ini akan selalu menjadi teman dan dermawan klan Puyang. Tidak peduli apa yang dia lakukan, wanita tua itu menatap Puyang King dan berkata, "Leluhur tua, Kinger akan mengingatnya." Puyang King juga seorang pria tua berusia 60-an. Tetapi dibandingkan dengan sang nenek, ada jarak yang sangat jauh antara senioritas mereka. Nenek, bocah kecil itu sekarang telah mengatur pertunangan anak di bawah umur dengan putraku. Tidak peduli bagaimana keadaannya di masa depan, saya berharap selain teman, kita masih bisa menjadi kerabat melalui pernikahan. King Sui tersenyum. Secara bersamaan, jauh di lubuk hatinya, dia juga tahu bahwa orang tua itu mencoba menyatakan posisinya. Baiklah, Zhenming memiliki pembuluh darah dan tulang yang bagus. Dilihat dari penampilannya, saya dapat mengatakan bahwa di masa depan, dia akan mencapai hal-hal hebat dan semuanya akan berjalan lancar untuknya dalam hidupnya. Orang tua itu berdiri melihat keluar jendela pada Puyang Zhenming yang sedang bermain. "Nenek, aku punya 2 pil obat di sini. Saya bertanya-tanya apakah mereka akan berguna bagi orang-orang dengan kekuatan Anda." King Sui menyerahkan 2 botol porselen. Mereka adalah Ren dan Duduo Meridian Strengthening Pill. Baiklah, saya akan mencobanya setelah saya punya waktu untuk melakukannya. Wanita tua itu menyimpannya dengan hati-hati setelah dia menerimanya. Oh ya, gunakan itu saat kamu ingin menembus nilaimu saat ini. Ini akan membantu Anda. Pada saat Anda mengambilnya, yang terbaik adalah jika Anda membuat persiapan untuk menerobos nilai Anda saat ini. King Sui memikirkan sesuatu dan berkata dengan serius. "Terima kasih Tuan. Nenek, paling tidak, kita dianggap teman. Saya junior Anda, mengapa Anda tidak memanggil saya King Sui?" "Baiklah, aku akan meletakkan formalitasnya. King Sui, saya harus berterima kasih karena telah membantu Kinger. Jika Anda tidak membantunya, pada dasarnya tidak ada harapan baginya untuk menerobos ke tingkat Dewa Semu." Mereka berbagi percakapan satu sama lain. Siang hari, rombongan makan siang tepat di kamar wanita tua itu. "Nenek, bagaimana kabar klan Ye Huang?" King Sui ragu-ragu sejenak dan berkata. Wanita tua itu berpikir sejenak, seharusnya ini sangat biasa. Ada banyak klan seperti ini. Mereka semua sama. Klan Ye Huang seharusnya sangat kuat di negara Ye Huang. Wanita tua itu menatap King Sui dengan aneh pada saat dia selesai berbicara. "Nenek, seberapa kuat Dancing Phoenix Continent City?" Dikatakan bahwa kota benua jauh lebih kuat dari negara Ye Huang. King Sui telah mendengar Ye Huang Dusui dan Ye Huang Duxing mengatakan sebelumnya tentang ada kekuatan kuat yang dapat dengan mudah melenyapkan klan Ye Huang. Kota benua adalah salah satu tempat terkuat di sebuah benua. Bahkan tidak ada satupun prajurit Dewa Semu tingkat 2 di negara Ye Huang. "Nenek, apa kau tahu tentang Raja Iblis dari Istana Iblis? Seberapa kuat dia?" Wanita itu telah menjadi musuh di seluruh benua. Sepertinya dia mungkin sangat kuat. Juga, kura-kura ilahi dan Istana Raja Iblisnya, seberapa kuat mereka? Kali ini, wanita tua itu sepertinya tidak merasa penasaran. Dia juga tidak benar-benar menanyakan apapun pada King Sui. Dia hanya berbicara dengan lembut, Istana Raja Iblis sangat kuat. Begitu juga wanita itu. Dia harus setara kekuatannya dengan orang terkuat di Dancing Phoenix Continent. Yang terpenting, kura-kura ilahi miliknya itu sangat kuat. Wanita tua itu tidak banyak bicara. Meskipun demikian, King Sui masih berhasil memahami beberapa hal tentangnya. Tidak mudah bagi orang untuk melawannya.
Pada saat King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall, itu sudah setengah sore. Kunjungannya kali ini ke klan Puyang telah membantunya mendapatkan banyak keuntungan. Dia masih jauh dari membantu wanita itu. Selain itu, orang yang dirindukan ibunya juga tampaknya sangat kuat. Untuk semua ini, dia hanya akan memiliki kemampuan untuk menyelidiki mereka begitu dia mencapai lapisan surgawi ke-8 dan menjadi prajurit Dewa Semu. Berkultivasi, meneliti tentang memasak, memurnikan setan, senjata ajaib, menggambar, dan juga melatih segerombolan lebah kaisar. King Sui juga melihat melalui 9 yang Parmacopoeia untuk melihat apakah dia dapat menemukan pil obat yang membantu meningkatkan nilai binatang obat spiritualnya. Hari-hari berlalu begitu saja seperti ini. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Bagi orang lain, setengah tahun itu seperti menjentikkan jari. Tetapi bagi King Sui, itu tidak sama. Dia menghabiskan 6 bulannya dengan sangat efisien. Hanya setengah jalan, dia masih akan kembali ke King Clan. Dia akan menggunakan Ren dan Dumeridian Strengthening Pills dan pil yang untuk membantu meningkatkan kekuatan mereka. Pastinya, hanya sebagian kecil orang yang bisa menggunakan pil yang. Luan Luan adalah salah satunya. Dia adalah salah satu dari mereka yang berkembang paling cepat. Pil penguatan Ren dan Dumeridian dianggap telah memberikan peningkatan yang signifikan bagi Luan Luan. Di masa depan, kekuatannya pasti akan terus meningkat dan menjadi lebih menakutkan. Wenren Wusuang juga keluar dari pengasingannya. Kekuatannya juga meroket. Fisik tubuhnya sangat mirip dengan Ye Huang Guwu tetapi mereka juga tidak sepenuhnya sama. Sejak terakhir kali ketika King Sui melakukan dual cultivation dan membangunkan fisik tubuhnya, kemampuan tulang dan pembuluh darahnya yang tangguh akhirnya menunjukkan keunggulan mereka. Ada juga beberapa orang di King Clan yang kekuatannya telah mencapai level yang cukup bagus seperti Chang Hai Mingyue, Hai Dongqing, Mingyue Gelou dan Muking. Untuk saat ini, tidak perlu memperhitungkan anak-anak. Dengan King Sui di sekitar, anak-anak sudah berdiri di atas kelompok usia mereka. Orang-orang yang dikhawatirkan King Sui adalah si King Suang dan Su King. Yun Duan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan mereka. Adapun keduanya, mereka berkembang hanya sedikit lebih cepat daripada orang-orang dari King Clan. Sekarang, King Sui sudah meningkatkan keterampilan bawaan orang-orang dari King Clan. Selain itu, efeknya juga bekerja dengan cukup baik. Kecepatan mereka meningkat secara mengejutkan tumbuh jauh lebih cepat. Sebelumnya, mereka terlalu lemah. Sejak keterampilan bawaan mereka diubah, kecepatan mereka meningkat menjadi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Mengenai masalah ini, kedua gadis itu juga merasa sedikit kesal, terutama si King Suang. Tidak ada perbedaan besar antara usia wanita cerdas dan cantik ini dan usia King Sui. Dia adalah salah satu wanita paling awal King Sui. Dia mungkin tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tapi dia tidak puas dengan kekuatannya sendiri. Su King, di sisi lain, puas dengan itu. Untuk sebagian besar waktu dalam sehari, dia akan menjadi orang yang menjaga anak-anak. Kapanpun seseorang membutuhkan seseorang untuk mengasuh anak-anaknya, dia bisa memberikannya kepadanya. Terlepas dari apakah dia merawat satu atau sekelompok, dia masih merawat mereka. Apalagi dengan bertambahnya jumlah anak, suasana menjadi lebih hidup. King Sui telah mencoba banyak hal, termasuk pil obat dan akupunkturnya. Sayangnya, dia masih hanya mampu menyerap sangat sedikit. Bahkan King Sui sendiri sudah kehabisan ide. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memperkuat konstitusinya. King Sui telah memberitahu mereka untuk tidak terburu-buru dan mengalihkan perhatian dari tujuan mereka. Sekarang dia memikirkannya, mutiara garis darah emas Valet mungkin bisa membantu. Selama 6 bulan terakhir, King Sui telah membiarkannya mengembangkan kekuatan darahnya. Itu telah menghasilkan efek yang lumayan bagus. Ini untuk membantu membuat garis darah emas Valet di dalam tubuhnya menjadi lebih ulet. Waktu 6 bulan juga membuat King Sui merasa lebih segar. Binatang iblisnya memiliki cukup waktu di alam untuk mengambil energi di dalam tubuh mereka.
Semuanya telah mengalami perubahan substansial. Selama ini, King Sui telah memberi banyak perhatian pada gajah naga skala emas dalam 6 bulan terakhir. Ini setara dengan lebih dari 10 tahun di alam semesta. Selama waktu ini, dia tidak mengurangi asupan pil obatnya. Selanjutnya, kekuatan naga yang telah dia serap di masa lalu serta beberapa hal lainnya juga sangat stabil. Rupanya, mereka semua meledak selama ini. Tidak hanya kekuatan mentahnya meningkat secara signifikan, tetapi bahkan beberapa teknik bertarungnya telah mengalami perubahan besar. Kekuatan mentahnya telah mencapai jumlah yang setara dengan 45 matahari. Sebenarnya, King Sui tahu tentang semua ini. Sepanjang waktu, dia telah mengamati binatang iblisnya. Sepertinya gajah naga skala emas, binatang pertempuran langit dan bumi, juga mendapatkan banyak kekuatan selama ini. Ini membuat King Sui bertanya-tanya apakah dia harus menerobos menuju Immortal Demons. King Sui dengan cepat menunduk. Gajah naga skala emas, teknik pertempuran pasif, secara permanen meningkatkan kekuatan mentah sebanyak 70 kali. Ini juga meningkat. King Sui ingat bahwa 2 bulan lalu, itu dulu 60 kali. Kecerobohan gajah naga perkasa, 5 kali serangan yang sama persis. Itu bisa mencapai paling banyak 50 target. Jumlah target yang bisa diserang telah meningkat lagi 10. Ini adalah teknik pertarungan pembunuhan kelompok yang dimiliki oleh gajah naga bersisik emas. Kekuatan ofensifnya juga meningkat secara signifikan. Badai gajah naga perkasa, tahap kesempurnaan hebat, serangan yang bernilai 8 kali kekuatan mentahnya. Ada kemungkinan tetap bahwa itu bisa menyebabkan mati rasa pada target di sekitar dan melumpuhkan mereka. Kekuatannya meningkat lagi. Sejak keturunan gajah naga sangat terbangun, kekuatannya sekali lagi mengalami perubahan. Teknik pertempuran ini sudah mulai bersinar. Penghindaran berlian seketika, dalam jarak 3000 meter, pengguna dapat langsung melompat ke suatu lokasi. Diamond Sword Ki secara instan menembakkan core Ki untuk menyerang lawan. Itu berisi kekuatan merusak yang sangat kuat. Itu bisa mengurangi 20% kecepatan lawan. Efeknya bisa bertahan selama 2 jam. Vajra Subdues Demon, setelah digunakan, target dalam jarak 1000 meter akan mengalami pengurangan kekuatan 10%. Jumlah target tidak boleh melebihi 50. Efeknya berlangsung selama 2 jam. Tidak ada perubahan untuk ketiga teknik pertempuran ini. Meskipun demikian, King Sui sudah merasa sangat puas. Serangan gajah naga ganas seketika mengaktifkan 10 kali kekuatan fisik pengguna untuk menyerang satu target. Itu berubah. Bahkan ini telah berubah. Dark Internal Flames, api gelap di bawah kaki gajah naga dapat memungkinkan serangan gajah naga mengandung 20% kekuatan ofensif untuk menghancurkan armor. Secara bersamaan, itu juga meningkatkan 20% kecepatan gajah naga di udara. Dragon Scale Armor, teknik pertempuran pasif, meningkatkan kemampuan bertahan dan serangan gajah naga sebanyak 3 kali. Kekuatan pertahanan dan kekuatan serangannya yang kuat adalah kemampuan terbesar gajah naga. Melihat yang terakhir, King Sui tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan teknik terakhir, Dragon Scale Armor, menjadi kemampuan yang sangat penting. Meningkat 3 kali lipat. Mempertimbangkan hal ini, gajah naga skala emas akan mencapai kekuatan hampir 130.000 matahari ketika melakukan serangan gajah naga ganas. Dalam waktu 6 bulan, King Sui telah menyempurnakan kekuatan umpan balik yang diterima dari gajah naga skala emas 3 kali. Kekuatan mentahnya telah mencapai kekuatan 21 matahari. Jika hanya sekali, King Sui sendiri juga tidak akan berani memperbaikinya, tapi ini 3 kali secara keseluruhan. Kultivasi King Sui selama ini juga membantunya meningkatkan kekuatan mentahnya dengan 1 sinar matahari. Ini adalah bagaimana dia bisa berakhir dengan kekuatan mentah senilai 21 matahari. Dengan cara ini, dengan mempertimbangkan kemampuan tambahan seperti pedang biduk dan lainnya dalam dantiannya, King Sui akan mencapai lebih dari 10.000 matahari, hampir 100.000 kekuatan matahari.
Jika kesempatan untuk menggandakan kekuatan serangannya terpenuhi, dia akan mencapai kekuatan hampir 200.000. Serangan Gunung Sembilan Benua, di sisi lain, sudah hampir mencapai kekuatan terlemah dari Kaisar Bela Diri Puncak. Itu sekarang telah mencapai kekuatan ofensif senilai 290.000 matahari. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak bangga. Serangan Gunung Sembilan Benua sangat cepat dan juga menghabiskan energi roh. Dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, energi roh King Sui jauh lebih kuat. Energi roh di dalam laut kesadarannya berkali-kali lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Ditambahkan bahwa Gunung Sembilan Benua tidak benar-benar mengkonsumsi banyak energi roh. Untuk saat ini, Gunung Sembilan Benua adalah salah satu senjata terbesarnya. Itu berisi hampir 300.000 kekuatan ofensif dan memiliki kekuatan yang menakutkan dari shield attack. Sekarang, satu serangan energi roh acak dari King Sui akan mencapai kekuatan hampir 140.000 matahari. Jika dia menggunakan Seal of Rocks, itu akan mencapai kekuatan senilai hampir 280.000 matahari. Itu telah melanggar kesempatan untuk menggandakan kehebatan dan segera menembus ke kekuatan senilai 500.000 matahari. Kesempatan untuk menggandakan kehebatan sebenarnya bukanlah kekuatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, King Sui dapat melampaui kekuatan 500.000 tanpa harus menerobos menjadi pejuang Dewa Semu. Selain itu, King Sui tidak benar-benar terjebak dekat dengan beberapa aturan sembilan benua. Dia bahkan lebih percaya pada teknik penguatan kuno. Sekarang, teknik penguatan kuno telah lama mencapai puncak lapisan surgawi ketujuh. Selama ini, itu juga membuat banyak kemajuan. King Sui merasa seolah-olah dia berdiri di tengah perjalanan ke puncak gunung. Pintu besar menuju lapisan surgawi ke-8 sudah terlihat. Meskipun mungkin masih jauh untuk saat ini, King Sui sudah merasa yakin bahwa dia bisa naik. Terlebih lagi, dia sangat yakin dengan ini. Dia merasa bahwa dia pasti bisa mencapainya. Begitu dia menerobos ke 8 lapisan surgawi, dia merasa bahwa dia akan dapat melepaskan dan menyelesaikan banyak hal yang ingin dia lakukan. Lapisan surgawi ke-8 pasti akan membuat tubuhnya lebih kuat. King Sui tidak tahu apakah dia bisa menembus kekuatan senilai 500.000 matahari dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, di bawah situasi di mana kesempatan untuk menggandakan kehebatannya tidak terpenuhi, kekuatannya melebihi 500.000 matahari. Itu berarti bahwa kekuatan mentahnya harus sebanyak 40 matahari. Selain berkultivasi sendiri, dia juga memiliki pil yang. Selain itu, dia juga memiliki variabel yang sangat besar, gajah naga skala emas. King Sui merasa bahwa itu dia akan segera mencapainya. Pada saat itu, dia harus mempersiapkan dirinya untuk menerobos ke tingkat Dewa Semu serta lapisan surgawi ke-8. Begitu dia mencapai Dewa Semu, dia akan bisa berkunjung ke kota-kota benua atau kota-kota besar di dekatnya. Meskipun dia mungkin belum menembus Dewa Semu, King Sui merasa bahwa dia sudah menjadi orang pertama tepat di bawah tingkat Dewa Semu. Alasannya adalah bahwa dia memiliki iblis tunduk Ki dan Fahra Kaisar. Melihat bahwa kekuatan naga dari gajah naga bersisik emas menjadi semakin kuat, Demon Vajra Subdues menjadi lebih kuat. Kekuatan senilai 500.000 matahari akan segera dikurangi menjadi kekuatan 350.000. Dapat dikatakan bahwa akan sulit bagi lawan untuk bahkan memblokir Gunung Sembilan Benua miliknya. Efek dari 3 kali kecepatannya sendiri serta serangan perisai, akan sulit bagi lawan dengan kekuatan 350.000 matahari untuk menahannya. Kesadaran ini membuat King Sui merasa sangat puas. Seorang kaisar bela diri puncak tidak dapat menahan diri terhadap Gunung Sembilan Benua. Jika tingkat Gunung Sembilan Benua meningkat 2 kali lagi dan kekuatan mentahnya ditingkatkan lagi, lawan mungkin dihancurkan oleh 9 benua gunung dan berakhir berkeping-keping. Tidak peduli apakah mereka Dewa Semu atau bukan. Mereka semua akan disingkirkan. Keinginan selalu indah. Namun, tingkat Gunung Sembilan Benua bukanlah sesuatu yang bisa dinaikkan dengan mudah.
Jika bukan karena King Sui secara tidak sengaja membantu Puyang King menerobos penghalang, sepertinya dia tidak akan menerobos juga. Bahkan untuk levelnya saat ini, di masa depan, bukanlah sesuatu yang bisa dipandang rendah. Ketika kekuatannya sendiri meningkat, kekuatan ofensif dari Gunung Sembilan Benua akan meningkat 3 kali lipat dari jumlah itu. Untuk saat ini, fase itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan formulir Harimau Ye Huang Guwu. Berbicara tentang Ye Huang Guwu, formulir harimaunya naik 1 tingkat selama 6 bulan ini. Itu telah meningkat dari tingkat perak ke tingkat emas saat ini. Kekuatannya 3 kali kekuatan aslinya, tapi sekarang dia bisa menghasilkan 4 dari mereka. Setiap kali dia memadatkan salah satunya, itu hanya akan menghabiskan 10% dari keseluruhan kekuatannya. Itu bisa bertahan selama 2 jam. Selama keberadaannya, itu tidak akan menghabiskan kekuatan mentahnya. Kecuali jika itu tersebar di bawah kekuatan absolut, itu dikendalikan oleh kesadaran saja. Itu masih harimau raksasa seputih salju biasa dengan ukuran melebihi 100 meter. Ini adalah jenis energi yang aneh. Selanjutnya, kekuatan Ye Huang Guwu, yang telah melangkah ke pintu besar Dao Surgawi, juga meningkat dengan sangat cepat. Selanjutnya, dia hanya membudidayakan formulir harimau. Aura dan kekuatan misterius di dalam tubuhnya telah berkembang secara signifikan. Awalnya, King Sui dulu berpikir bahwa Ye Huang Guwu akan membutuhkan setidaknya 10 tahun sebelum dia bisa meratakan seluruh klan Ye Huang. Melihat cara dia berkembang sekarang, seharusnya butuh waktu lebih sedikit dari itu. 3 tahun sudah cukup. Dalam waktu 6 bulan, pengaruh yang dibawa oleh Balai Kekaisaran telah menyebar ke seluruh kota Ye Huang. Bahkan kota-kota terdekat memiliki orang-orang yang sering keluar masuk ke negara Ye Huang untuk berteman dengan King Sui. Ada juga orang yang datang dari kota Tianhe dan pedesaan. Namun, mereka tidak benar-benar mencoba menjalin persahabatan yang dalam dengan King Sui. Dalam 6 bulan ini, King Sui belum memiliki teman sejati. Semua orang ini hanya datang karena mereka membutuhkan bantuan darinya. Hingga saat ini, terlalu sulit baginya untuk menemukan teman seperti Soul Cirque dan klan Puyang. Oleh karena itu, dia lebih memilih hubungan di mana mereka berdua mendapatkan keuntungan satu sama lain dengan orang-orang ini. Manfaat apa? Tanaman obat yang berharga, benda langka, dan apa yang datang setelah itu. Emosi manusia. Oleh karena itu, King Sui mendapat banyak manfaat selama ini dengan membantu orang lain menyembuhkan penyakit mereka. Lebih jauh, dia juga membuat banyak orang berhutang padanya. Selama 6 bulan ini, Aula Kekaisaran tidak berhasil menemukan kandidat yang cocok lagi. Namun demikian, baik Yuan Shu dan Soul Cirque, seperti di masa lalu, juga telah mengalami perubahan yang signifikan. Kekuatan mereka meningkat pesat, terutama dalam kemampuan mereka dalam hal keahlian medis. Oleh karena itu, King Sui menjadi lebih santai. Selama 6 bulan, King Sui akan membantu Puyang King 4-5 kali setiap bulan. Dia melakukan ini terus-menerus selama 6 bulan dan sekarang, akhirnya mencapai tahap akhir. Penghalang kokoh telah mengendur. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, Puyang King paling lama membutuhkan 1 bulan untuk menerobos ke Dewa Semu. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus berhasil. Bahkan jika dia bertindak dengan sembrono, masih ada bahaya. Misalnya, tubuhnya bisa pecah. Ini dianggap sebagai salah satu efek yang paling merusak. Dia masih akan dianggap sebagai pejuang Dewa Semu, tapi dia tidak akan memiliki hidup untuk menikmatinya. Nenek dari klan Puyang telah dengan lancar maju menjadi Dewa Semu tingkat kedua dan telah menjadi orang terkuat di kota Ye Huang dengan namanya. Melalui komunikasi dengan wanita tua itu, King Sui menyadari bahwa banyak bahaya menunggu di kelas Dewa Semu. Kesenjangan antara tiap level Dewa Semu sangat besar. Selain itu, para pejuang harus menghadapi risiko besar kehilangan nyawa setiap kali mereka mencoba menembus level. Pada saat nenek itu menerobos, King Sui ada di dekatnya. King Sui juga membantu melakukan akupuntur padanya untuk melindunginya dan untuk meningkatkan kemungkinan berhasil menerobos.
King Sui menyadari bahwa, di masa depan, dia masih memiliki hal-hal yang perlu dia lakukan dengan prajurit Dewa Semu. Dia bisa melanjutkan ke jalur alkemis. Saya merasa kali ini, itu harus berhasil, ucap Puyang King dengan percaya diri kepada King Sui. King Sui tersenyum dan menatap Puyang King. Kali ini, Puyang King sekali lagi mencoba melakukan terobosan dari Kaisar bela diri ke Dewa Semu. Dia membutuhkan satu jenis hal atau lebih tepatnya, sesuatu yang dapat membawanya ke tingkat tertentu. Musim semi kehidupan, atau lebih tepatnya, hal-hal yang memiliki efek serupa dengan musim semi kehidupan. Misalnya buah kehidupan, rumput asal kehidupan, bunga kehidupan dan daun suci. King Sui tidak menyangka dia memiliki dua barang seperti itu. Namun, dia tidak berencana menggunakan bunga kehidupan. Tidak mudah baginya untuk tumbuh ke tahap seperti saat ini. Puyang King sebelumnya telah melakukan banyak upaya untuk mencapai terobosan. Syukurlah, dia akan mendapatkan hal yang luar biasa setiap saat. Jika tidak, dia mungkin akan kehilangan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, ini adalah penghalang yang akan ditemui orang di level Peak Martial Emperor. Tidak mudah bagi seseorang untuk menerobos. Ini harus cukup. Di lain waktu, King Sui merasa bahwa Puyang King harus dapat mencapai terobosan di puncak bulan berikutnya. Tepat sekarang, setengah bulan telah berlalu dan jika tidak ada kecelakaan, dia pasti bisa mencapai terobosan. Seorang kultivator Dewa Semu akan lahir dengan bantuannya. King Sui merasa sangat gelisah. Setelah menerapkan akupuntur padanya selama setahun terakhir. Selain apa yang telah dia lakukan untuknya di masa lalu, semuanya bertambah menjadi total sekitar 1 tahun. Saluran meridian Puyang King sebagian besar telah diperkuat oleh King Sui. Selanjutnya, masih ada pelet penguatan Ren Meridian dan pelet penguatan Du Meridian yang telah berkontribusi secara signifikan. Pelet penguatan Ren Meridian dan pelet penguatan Du Meridian efektif bahkan untuk wanita tua dari klan Puyang, yang merupakan pembudidaya Dewa Semu. Karena itu, King Sui merasa sangat bahagia. Ada alasan lain mengapa dia merasa senang karenanya. Raja Iblis. Kedua pelet penguat meridian ini telah termasuk dalam hal-hal yang diberikan King Sui padanya. Dia berharap dia akan menggunakannya. Segera, dia akan bisa menuju ke ibu kota benua, yang akan membuatnya lebih dekat dengannya dan lebih dekat ke istana Raja Iblis. Puyang King memulai usahanya untuk menerobos penghalang. King Sui menerapkan akupuntur padanya untuk melindungi organ dalamnya sehingga dia memiliki lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan dan dapat fokus pada usahanya. King Sui juga tetap di belakangnya untuk menggunakan kekuatan serangan perisai untuk membantunya dalam usahanya. 1 kali, 2 kali. Waktu berlalu dan penghalang yang menuju ke Dewa Semu mulai mengendur, seolah-olah itu akan dihancurkan kapan saja. Namun, setiap kali, itu akan tetap terhubung, menolak putus. Keduanya secara mental siap untuk ini dan tidak berniat untuk segera menerobosnya. Berangsur-angsur, itu menjadi siklus pengisian, ditolak kembali, kemudian dilanjutkan maju dan sekali lagi ditolak kembali. Dum, suara tertahan terdengar di tubuh Puyang King dan sebuah lubang dibuat di penghalang. Pada saat itu, semburan kekuatan yang menakutkan meledak di tubuhnya. Syukurlah, King Sui telah membantunya melindungi organ internalnya terlebih dahulu dan juga membantunya memperkuat saluran meridiannya untuk jangka waktu yang lama. Jika tidak, dia tidak akan bisa menahan ledakan kekuatan itu. Pada saat Puyang King mencapai terobosannya, sedikit energi misterius mengalir ke tubuh King Sui, mengikuti saluran meridiannya dan menyerbu ke arah dantiannya. King Sui merasa cemas dan mengaktifkan Gunung 9 Benua untuk memblokirnya. Dum, energi murni itu adalah kekuatan milik pembudidaya Dewa Semu dan merupakan bentuk energi paling murni. Tidak hanya berhasil melewati Gunung 9 Benua, itu terus mengalir melalui saluran meridiannya dan bahkan mencapai tempat pelet emas berada. Pelet emas yang berputar secara misterius menyerap semburan kekuatan ini tanpa henti. Ketika seorang kultivator mencapai terobosan menuju Dewa Semu, ledakan energi pada saat itu sangat berbahaya.
Banyak orang yang kulit dan dagingnya dalam keadaan babak belur dan sebagian kekuatannya akan bocor. Saluran meridian beberapa orang juga bisa pecah atau bahkan putus. Jika yang putus bukanlah saluran meridian utama, maka hanya akan ada dampak kecil. Namun, jika itu adalah saluran meridian yang penting, maka hasilnya tidak akan bagus. Meskipun demikian, Puyang King masih memuntahkan seteguk darah, cara lain untuk mengeluarkan sebagian kekuatannya. Dalam arti tertentu, itu juga dianggap sebagai hal yang baik bagi Puyang King bahwa King Sui telah berhasil menyerap sebagian energi paling murni. Namun, King Sui tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk. Segera, dia dikirim terbang kembali oleh aliran kekuatan itu. King Sui tahu bahwa itu sukses. Dengan bantuannya, tidak hanya lelaki tua itu yang mencapai akhir masa hidupnya, umurnya meningkat banyak, dia bahkan telah mencapai terobosan dari alam kaisar bela diri ke alam dewa semu. King Sui memandang Puyang King yang mencoba mencerna dan menyerap kekuatan barunya. Mereka berada tinggi di udara, jauh di dalam awan. Tidak akan ada orang yang akan mengganggunya. Tidak ada lagi gaya gravitasi di tempat setinggi itu. Namun, ada ki udara dan spiritual. Bahkan orang biasa pun akan aman di sini. Puyang King mungkin harus mengambil setidaknya setengah hari untuk penyempurnaan dasar di tingkat dewa semu. Ini adalah perkiraan konservatif. Tidak ada orang yang mengganggu mereka di sana. Selain itu, ada juga anggota Puyang King lainnya yang berjaga. Dengan tidak ada yang bisa dilakukan saat ini, King Sui merasakan dantiannya dan merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam pelet emasnya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Namun, ini lebih seperti peningkatan daya tahannya dan bukan kekuatan serangnya. Jika dia bisa menahan sekitar 24 jam serangan kekuatan penuh lebih awal, sekarang, dia akan mampu bertahan selama lebih dari 40 jam. Inilah manfaat yang diberikan oleh kekuatan murni kepadanya. Meskipun semburan kekuatan itu telah melewati Gunung 9 Benua, itu tidak meningkatkan nilainya. King Sui masih berpikir sebelumnya bahwa ketika Puyang King mencapai terobosan ke Dewa Semu, gelombang kekuatan itu akan memungkinkan Gunung 9 Benua mencapai tingkat yang baru. Namun, sayang sekali tidak ada yang berubah. Secara keseluruhan, manfaat yang diterimanya masih luar biasa. Langit sudah mulai gelap dan Puyang King perlahan membuka matanya. Sedikit kilau keluar dari matanya. Ini karena fakta bahwa seseorang yang baru saja mencapai terobosan ke alam dewa semu tidak akan bisa mengendalikan kekuatan mereka. Ketika Puyang King melihat King Sui, dia merasakan perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Saya tidak akan mengucapkan lebih banyak terima kasih. Orang tua ini tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk memulai dan tidak memiliki harapan untuk bisa mencapai dewa semu. Semua ini diberikan olehmu, Puyang King berkata dengan sedikit gelisah. Tuan tua, apakah masih ada kebutuhan untuk ini di antara kita? Saya tidak punya banyak teman di Dancing Phoenix Kontinen. Meskipun banyak orang sangat ramah kepada saya, itu hanya karena keterampilan medis saya. Saat itu, alasan saya mendekati Anda juga karena keterampilan medis Anda, ucap Puyang King tersenyum. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, situasi itu berbeda. Saat itu, kemampuan saya atau lebih tepatnya, kemampuan yang saya tunjukkan tidak cukup untuk dianggap serius oleh kalian. Selain itu, reputasi klan Puyang bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan klan lain. Saat ini, bukankah sudah jelas seperti apa semua orang itu? Haha, jadi bagaimana jika lelaki tua ini telah menjadi dewa semu? Ada banyak hal yang bisa diukur dengan hal lain, bukan hanya kekuatan seseorang. Klan Puyang akan selamanya menjadi sahabatmu. Selama Anda menghadapi masalah, apapun itu, kami akan menghadapinya bersama Anda. Puyang King tidak banyak bicara. Itu karena terkadang akan terdengar munafik ketika seseorang berbicara terlalu banyak. Setelah kembali ke Imperial Cuisine Hall, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Sudah waktunya. Setelah masuk, King Sui tidak melakukan apa-apa kecuali mendalami,
memahami dan membiarkan dirinya tenggelam dalam pengalaman. Dalam sekejap Puyang King mencapai terobosan ke tingkat Dewa Semu, King Sui juga merasakan bahwa kekuatan itu menyembur keluar secara eksplosif dari luar penghalang. Kekuatan ini baru saja menyembur dari titik akupuntur Baihui setelah penghalang itu dihancurkan. Sayang sekali tidak ada fenomena surgawi dan duniawi yang aneh. Ketika wanita tua klan Puyang telah mencapai terobosan ke Dewa Semu tingkat 2, petir putih keperakan telah menyambar dari langit. Ketika kebanyakan orang mencapai terobosan ke tingkat Dewa Semu, tidak akan ada fenomena surgawi dan duniawi. Ini mungkin muncul untuk sebagian orang tetapi itu jarang terjadi. Dapat dikatakan bahwa hanya orang dengan kekuatan 500.000 matahari yang akan mengalami fenomena seperti itu ketika mereka mencapai penerobosan menuju Dewa Semu. Kekuatan Puyang King belum mencapai 500.000 matahari dan setelah mencapai terobosan, kekuatannya segera mencapai sekitar 1,5 juta matahari. Jika seseorang yang hanya memiliki kekuatan 300.000 matahari mencapai terobosan, dia hanya akan mencapai kekuatan 1 juta. Inilah perbedaan antara dua orang yang memiliki kekuatan masing-masing 300.000 matahari dan 500.000 matahari saat mereka mencapai terobosan. Kesenjangan ini akan menjadi semakin besar seiring dengan semakin kuatnya mereka. Ketika dia keluar dari alam Valet Jade Immortal, itu sudah bagian akhir malam. Ketika dia kembali ke ruang tamu, dia melihat bahwa Yuan Shu belum beristirahat dan sedang minum teh. Berhati-hatilah bahwa kamu tidak akan bisa tidur ketika kamu minum teh pada jam yang larut, ucap King Sui sambil duduk di hadapannya. Tanpa disadari, sudah lebih dari setengah tahun sejak Yuan Shu datang. Lagi pula aku tidak bisa tidur, jadi aku memutuskan untuk bangun dan minum teh. King Sui menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri juga. Kenapa kamu tidak tidur juga? Yuan Shu meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil menatap King Sui. Aku memutuskan untuk keluar untuk melihat-lihat sejak aku bangun, lalu aku melihatmu duduk di sini sendirian dengan linglung. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda atau pernahkah Anda memikirkan seseorang? Selama setengah tahun terakhir ini, King Sui dan Yuan Shu telah mengembangkan hubungan yang cukup baik satu sama lain dan Yuan Shu bisa merasa lebih bebas. Setidaknya, saat ini, mereka berdua adalah teman baik. Apalagi seiring berjalannya waktu yang mereka berdua habiskan bersama cukup signifikan. Namun, meskipun mereka bersama, mereka hanya akan membicarakan beberapa topik yang menyenangkan. Mereka bahkan tidak akan mengungkit hal itu di masa lalu. Ini membuatnya lebih nyaman di antara mereka. Selama periode waktu ini, King Sui masih akan kembali sebulan sekali. Ada suatu ketika Yuan Shu ingin King Sui membawanya kembali untuk melihatnya, tetapi sayangnya King Sui belum memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, King Sui memberitahunya bahwa akan ada peluang di masa depan. Dia tidak menyembunyikan fakta tentang bendera Dewa 5 Elemen dan mengatakan di sini bahwa akan ada peluang untuk itu di masa depan. Ini membuat Yuan Shu merasa sangat bahagia. Hal lainnya adalah kemampuannya sendiri. Jika dia menjadi cukup kuat, dia akan bisa kembali sendiri juga. Sayang sekali itu akan memakan banyak waktu. Wanita muda dari Li Clan itu datang untuk mencarimu pada hari itu. Yuan Shu tidak menjawab tetapi tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Oh, apakah dia mengatakan mengapa dia datang? Selama periode waktu ini, King Sui tidak banyak berhubungan dengan Li Yan. Salah satu alasannya adalah karena King Sui sibuk dan dia bukan wanita yang dia pikirkan. Dia dan wanita yang dia kenal masih sangat berbeda dan dengan demikian, seiring berjalannya waktu, Li Yan juga berubah. Dia tidak lagi memiliki dampak itu sejak pertama kali bertemu dan secara bertahap, tidak memiliki kecenderungan itu juga. Di masa lalu, Li Clan masih bisa mengemukakan masalah ini tetapi sekarang, mereka juga tidak akan mengungkitnya dari pihak mereka. King Sui pernah menyembuhkan tuan tua klan Li dari penyakitnya dan klan Li telah memberi King Sui jarum hidup dan mati. Selama kurun waktu ini, mereka dianggap sebagai teman yang cukup baik. Selanjutnya,
manfaat yang dibawa King Sui kepada Li Clan cukup luar biasa. Tidak ada alasan untuk ini kecuali untuk Life and Death Needles dan juga untuk penampilan yang sangat mirip itu. Dia tidak melakukannya tapi sepertinya dia menyukaimu. Yuan Shu tersenyum dan berkata. King Sui tercengang. Pada awalnya, dia tidak menyadari bahwa Li Yan menyukainya. Dia adalah orang yang memiliki beberapa kesalahpahaman saat melihat penampilannya. Ada juga beberapa kali ketika mereka bertemu dan melakukan kontak juga, tetapi dia tidak menunjukkan tanda sama sekali. King Sui sudah melepaskan pikiran ini. Yang terbaik adalah membiarkan segala sesuatunya berjalan secara alami. Menurutku tidak. Kita juga sudah lama saling kenal. Aku hanya mengatakan bahwa dia mungkin menyukaimu. Ini sangat normal. Tuan King sekarang memiliki banyak orang yang menyukai Anda dan bahkan lebih banyak orang yang ingin menikahkan putri mereka dengan Anda. Yuan Shu berkata, sepertinya bercanda. King Sui menatap Yuan Shu dengan aneh tetapi tidak melanjutkan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku akan keluar untuk beberapa hari mendatang. Anda dan kakak akan sangat sibuk. Oh, baiklah. Tidak masalah, kata Yuan Shu, tersenyum dengan santai. Jika Anda punya waktu, Anda harus mempelajari resep alkimia. Itu dapat meningkatkan kemampuan Anda dan Anda akan menerima manfaat besar. Selama periode waktu ini, Yuan Shu sibuk mempelajari keterampilan medis dan tidak banyak mengerjakan resep alkimia. King Sui tidak tahu apakah dia masih memiliki resep alkimia lainnya. Saat ini, mereka berdua dianggap teman yang sangat baik dan harus saling membantu. Teman harus membantu satu sama lain, sekutu atau orang yang bekerja dalam kemitraan akan memanfaatkan satu sama lain. Tentu saja, King Sui tidak mencoba memanfaatkan Yuan Shu. Setiap kali dia mendapatkan sesuatu yang baik dari Yuan Shu, dia akan membalasnya berkali-kali. Ini adalah sesuatu yang selama ini dipercaya oleh King Sui. Jika orang lain menunjukkan padanya sedikit rasa hormat, dia akan membalasnya berkali-kali. Jika orang lain membuat segalanya lebih mudah baginya, dia akan membalas budi 3 kali atau lebih. Jika orang lain memberinya beberapa keuntungan, dia akan membalas budi 3 kali atau bahkan 30 kali. Singkatnya, dia tidak suka pihak lain menderita kerugian. Tentu saja, jika orang-orang memendam pemikiran untuk mencoba memanfaatkannya, King Sui akan memastikan bahwa mereka akan sangat menderita. Ketika Yuan Shu mendengar kata-kata King Sui, dia tersenyum. Tuan muda King akhirnya berbicara. Saya pikir Anda sudah lupa bahwa saya memiliki kemampuan ini. King Sui menggosok kepalanya. Setelah dia menjadi lebih dekat dengan wanita ini, terutama ketika wataknya tampak sedikit berbeda dari apa yang terjadi di masa lalu, sebagian besar waktu dia masih tampak anggun, memberi orang lain perasaan sangat tenang dan damai. Namun, terkadang, wanita ini berubah menjadi berbeda dari biasanya. King Sui tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menggambarkan apa yang begitu berbeda. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda mungkin tidak akan menyukai resep alkimia lainnya. Satu-satunya yang bisa kubawa adalah ini. Namun, saya tidak yakin apakah itu bisa berhasil atau tidak. Yuan Shu tersenyum dan memberikan King Sui perkamen binatang. Perkamen binatang itu dipangkas dengan sangat rapi dan tidak hanya tidak ada bau aneh, bahkan ada aroma yang samar. Ini adalah sepotong perkamen binatang yang putih bersih. King Sui merasa bahwa ini seharusnya menjadi tempat persembunyian dari Fragrant Fox Demon. King Sui menerimanya. Apakah yang lain berguna untukmu? Sebenarnya, saya juga ingin menyempurnakan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang setingkat Anda atau bahkan lebih rendah. Ketika Anda menjadi sedikit lebih kuat, saya akan dapat membuat Anda meningkat pada tingkat yang lebih cepat seperti yang dilakukan kakak laki-laki. Oh, saya masih punya beberapa lagi di sini. Kamu bisa memilikinya. Lihat apakah Anda berhasil menyempurnakannya. Bagaimanapun, semua upaya saya untuk menyempurnakannya telah gagal. Aku akan menaruh harapanku padamu. Yuan Shu mengeluarkan setumpuk resep alkimia.
membuat King Sui terdiam. Wanita ini hanya menunggunya untuk mengemukakan hal ini. Dia tidak tahu apakah ini adalah resep alkimia yang dia buat selama setengah tahun terakhir atau apakah dia pernah membuatnya di masa lalu. Mereka seharusnya dibuat selama setengah tahun terakhir. Bagaimanapun, dia menjadi jauh lebih kuat sekarang dan itu sebagian berkat ini. Kalau begitu aku tidak akan sungkan, ucap King Sui tersenyum dan menyimpan resep alkimia. Dia kemudian mengeluarkan resep alkimia pertama yang dikatakan Yuan Shu bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin berguna untuk seseorang setingkatnya. Ketika dia membukanya, dia melihat 3 kata tertulis di atasnya. Origin Returning Pill. Di bawah kata-kata itu, ada kombinasi berbagai tanaman obat. King Sui tidak memperhatikan mereka lebih dekat. Ada banyak hal yang dia miliki, ketahui dan dia juga telah menggunakan sebagian besar dari mereka sebelumnya. Persyaratannya tidak tinggi tetapi ada variasi yang sangat besar. Dalam resep alkimia ini, pasti ada setidaknya 70 jenis tanaman obat serta beberapa bahan dari binatang iblis. King Sui melihat langsung ke efeknya. Tingkatkan kekuatan fisik seseorang sebesar 10% atau tingkatkan kekuatannya sebesar 10%. Persyaratan, Master Negara. Batasan, setiap orang hanya dapat mengambil 1 setiap tahun. Puncak Martial Emperor hanya bisa mengambil 1. King Sui merasa tertekan. Pil obat ini sangat kuat dan dapat diminum berulang kali sampai seseorang mencapai kaisar bela diri puncak. Sayang sekali dia hanya bisa mengambil salah satunya. Bahkan dengan obat porsi ganda, dia hanya bisa mengambil 2. Kekuatan fisiknya sudah mencapai 21 matahari dan 10% membuatnya menjadi 2 matahari. Jika dia mengambil 2, kekuatan fisiknya bisa meningkat hampir 4,5 matahari. Itu cukup signifikan. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat ini dan membiarkan orang-orang di sekitarnya meminumnya. Sayang sekali pil ini juga mengharuskan seseorang berada di level Master Negara. Oleh karena itu, selama orang tersebut dapat mencapai tingkat Master Negara, King Sui akan dapat membuat mereka lebih kuat. Kombinasi pil yang dan Origin Returning Pill ini akan menjadi sempurna. Kamu harus menyerah lebih awal. Semuanya akan baik-baik saja. King Sui berdiri. Itu sudah keesokan harinya dan dia sekarang bisa memasuki alam Valet Jade Immortal. Meskipun pembudidaya tingkat ahli akan merasa lebih sulit untuk menjadi lebih kuat, ada lebih banyak peluang dan efek pil obat yang tersedia juga akan jauh lebih kuat. Itu karena ada banyak pil obat berharga yang tidak dapat digunakan oleh pembudidaya tingkat rendah. Kecuali itu adalah beberapa pil obat tingkat ilahi yang dapat membuat pembudidaya tingkat rendah menjadi seorang martial saint secara langsung. Pil tersebut sudah akan dianggap sebagai kelas ilahi, satu jika bisa memungkinkan orang biasa untuk langsung menjadi martial saint. Xiantian Golden Pellet adalah pil kelas legendaris tetapi merupakan tingkat terendah di antara pil kelas legendaris. Kelas yang lebih tinggi dapat memungkinkan seseorang mencapai level puncak Xiantian atau Raja Bela Diri dasar. Akan sulit bahkan untuk pil kelas ilahi kedudukan tertinggi untuk membiarkan seorang kultivator secara langsung mencapai terobosan ke Martial Saint. Yuan Shu memperhatikan saat King Sui kembali ke kamarnya dan terus linglung untuk waktu yang sangat lama, bahkan setelah tampilan belakang King Sui tidak lagi terlihat. Hubungannya dengannya pernah sangat baik dan mereka juga memiliki banyak kontak satu sama lain. Kondisinya telah disembuhkan olehnya dan tubuhnya telah dilihat olehnya. Dia juga orang yang meminta untuk berpisah. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Saat itu, dia bahkan mengatakan bahwa dia pasti tidak akan masuk ke negeri 7 bintang lagi. Saat itu, dia seharusnya marah. Dia tidak tahu apakah dia dianggap telah melupakannya. Biasanya, dia juga akan memikirkannya tetapi dia tidak memiliki perasaan rindu. Dia hanya merasa ada simpul di hatinya. Bagaimanapun, tubuhnya yang murni dan suci telah dilihat oleh seorang pria muda. Meskipun tidak ada yang membantunya karena itu untuk perawatan medis, itu masih fakta bahwa tubuhnya telah terlihat. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.